sahabat Elevate, puji nama Tuhan kita bisa kembali berkumpul dalam ibadah online hari ini. Sebelumnya kami mau menginformasikan bahwa channel ini telah berubah nama menjadi Live by Faith. Oleh sebab itu tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk video-video yang pasti akan memberkati setiap kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang begitu indah yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau. Berkati setiap kami Tuhan dengan kehadiran-Mu yang nyata. Di tengah-tengah kami Tuhan, kami percaya Engkau beracara bagi setiap pribadi-pribadi yang merindukan akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. bersama-sama katakan Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya.
segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan Anak Domba kami berikan kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami berikan segala kemuliaan bagimu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang ada selalu di dalam hati kami. seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sekali lagi katakan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku
berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kau Tuhan lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Oh, Kau yang lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama-sama katakan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Yesus Tuhan lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom, sahabat Elevate. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya kami mengerti dan kami mengetahui apa kehendak-Mu bagi kami dan kami boleh melakukannya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dan kami mau sambut firman-Mu di dalam satu nama, nama yang terindah, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, kita sebentar lagi akan merayakan hari Natal. Saya ingin mengajak saudara merenungkan untuk apa kita harus mempunyai hari Natal. Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan yang baik pada mulanya. Allah bersama dengan manusia dalam keadaan yang harmonis. Manusia, laki-laki dan perempuan juga hidup dalam hidup yang harmonis dulu di Taman Eden. Tetapi kuasa kegelapan tidak suka melihat keharmonisan itu. Di sini kita melihat bahwa ular menggoda manusia dengan cara yang halus dan juga licik. Ya. Ular tidak menghasut Hawa untuk melawan Allah dengan cara-cara yang kasar. Tetapi dia menggunakan kata-kata yang terdengar baik untuk melawan perintah Allah. Mari kita lihat Alkitab kita dari Kejadian 3 ayat 4 sampai 5.
Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin berpikir apa yang dimaksud dengan yang baik dan yang jahat di Kejadian 3 ini adalah soal moral. Tetapi dalam bahasa aslinya lebih tepat dimaksudkan soal kebaikan dalam arti keteraturan dan keburukan dalam arti ketidakteraturan. Artinya ular berkata, Hawa, kalau kamu makan buah itu, sebetulnya matamu akan terbuka sehingga kamu menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik, artinya yang menyenangkan hati Allah dan yang tidak. Jadi tipuan ular agar Hawa ingin menjadi seperti Allah bukanlah untuk menyaingi Allah, melainkan tahu bagaimana menyenangkan hati Allah. Apakah ini menarik saudara bagi Hawa? Tentu Hawa ingin menyenangkan hati Allah dan karenanya dia merasa perlu mengetahui pengertian itu. Dengan pengertian yang diberikan kalau dia makan buah itu, Hawa berpikir dia bisa jadi lebih rohani, bisa lebih saleh, lebih bisa menyenangkan hati Allah dan lebih sempurna. Jadi ular memperdayakan Hawa dengan memberikan peluang bagi Hawa untuk menjadi sempurna, tetapi dengan melanggar firman Allah sendiri. Saudaraku, sesungguhnya manusia tidak akan bisa menyenangkan hati Allah dengan melanggar firman-Nya. Apabila ada yang mengajarkan misalnya bahwa kita bisa berjuang menjadi sempurna tapi melawan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sesungguhnya itu adalah roh yang sama dengan ular yang menggoda Hawa di Taman Eden. Roh yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Roh yang berpotensi membuat manusia terhilang ke dalam kegelapan kekal. Apa yang terjadi? Hawa dan Adam pun tertipu oleh si ular, saudara. Dan mereka jatuh ke dalam dosa. Banyak orang Kristen menganggap apa yang terjadi sesudahnya adalah Allah datang dan memarahi Adam dan Hawa. Lalu mengusir mereka dari Taman Eden, menutup pintunya supaya Adam dan Hawa tidak bisa masuk kembali. Jadi Allah kita itu Allah yang suka menghukum manusia. Tapi coba kalau kita memandang hal ini dengan lebih jujur, kita bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Kita lanjutkan dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya itu menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang. Maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku, maka aku makan." Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya."
Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara bermimpi saudara sedang ada di suatu tempat, misalnya suatu pesta besar yang dihadiri oleh orang-orang penting dan saudara salah kostum, salah mengenakan pakaian. Mungkin saudara bermimpi saudara hanya mengenakan pakaian dalam di depan tamu-tamu yang penting dan terhormat. Wah, akhirnya saudara bangun dan puji Tuhan, ternyata itu hanya mimpi. Itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Allah. Dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, mata mereka terbuka sehingga mereka menyadari ketelanjangan mereka. Mereka berpikir, ini gak benar. Maka mereka berusaha menutupi diri dengan daun pohon ara. Artinya, hal yang pertama, dosa merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dosa merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri. Sampai hari ini saudara, kalau saudara melakukan hal-hal yang salah, mulai dari hal yang kecil sampai yang besar, mulai dari melanggar rambu lalu lintas sampai ke korupsi, hati nurani kita akan menegur kita saudara. Tapi reaksi manusia secara alami adalah seperti apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yaitu apa? Menutupi kesalahan itu secepat mungkin. Tapi suara hati nurani kita masih terus menegur kita. Kamu salah, kamu salah. Betul? Kita merasa bersalah di hadapan hati nurani kita. Tapi apabila kita terus mengabaikan suara hati nurani kita itu, maka hati nurani kita pun tidak berfungsi lagi. Dan kita kemudian tidak mendengar suara itu lagi. Rusaknya hubungan antara kita dengan diri kita sendiri akan berakibat rusaknya suara hati nurani kita. Matinya suara hati nurani kita sehingga kita tidak mendengarnya lagi. Saudaraku, tapi bukan itu saja. Lebih dari itu, dosa juga merusak hubungan kita dengan Allah. Tuhan Allah turun ke Taman Eden pada waktu hari sejuk. Alkitab mencatat demikian. Itu seharusnya merupakan perjumpaan yang indah antara Allah dengan ciptaannya. Sesuatu yang mereka nantikan saudaraku. Tapi Hawa dan Adam tidak ingin berjumpa dengan Allah. Dan mereka menyembunyikan diri di antara pepohonan di Taman Eden. Saat Allah memanggil manusia, "Di manakah engkau?" Apa jawab Adam? "Aku takut karena aku telanjang." Saudara, coba kita pikir, apa benar itu masalahnya? Sebelum itu pun, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa memang telanjang. Dan itu tidak menjadi masalah di hadapan Allah. Mereka menyadari saudara, bahwa mereka itu bersalah. Mereka menyadari hubungan mereka dengan Allah sudah rusak. Dan karenanya mereka berlari dan bersembunyi dari Allah. Mereka juga tidak berani mengakui apa masalahnya. Sebetulnya kalau mereka tahu masalah yang benar, mereka berkata kepada Allah, "Aku takut karena aku berdosa, bukan karena aku telanjang." Masalah utama mereka adalah mereka sudah berdosa. Nah, kita juga tahu dan kita harus mengakui saudara, bahwa dosa juga merusak hubungan kita dengan orang lain. Dosa merusak hubungan kita dengan orang lain. Ketika Allah bertanya kepada Adam, "Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan itu?" Apa kata Adam? "Perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku, maka ya aku makan." Iya kan? Adam menyalahkan orang lain saudara. Itulah yang dilakukan oleh dosa. Merusak hubungan kita dengan orang lain juga.
Itu juga yang masih kita lakukan sekarang. Ya, jadi kita tahu saudara, kalau kita menyadari bahwa kita bersalah, biasanya kita kemudian membuat alasan. Ya, saya tahu seharusnya saya tidak memukul istri saya. Tapi dia dulu yang maki-maki saya. Dia yang berkata, kamu dasar suami laki-laki tidak berguna. Nah, menyalahkan orang kan. Dosa merusak hubungan saudara. Dengan diri kita sendiri, dengan Allah, dengan sesama. Dan juga dengan alam ciptaan Allah. Karena kemudian di ayat 17 dikatakan Allah mengutuk tanah. Alam ciptaan manusia pun telah rusak hubungannya dengan manusia. Alam ciptaan Allah rusak hubungannya dengan manusia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ceritanya tidak hanya begitu. Tadi kita membaca di ayat 9 bahwa Allah memanggil Adam. Di manakah engkau? Kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang maha tahu. Jadi dia bukan Allah yang bingung mencari Adam yang hilang. Seperti kita yang bingung mencari binatang peliharaan kita yang kabur dari rumah. Anjing kita kabur dari rumah lalu kita panggil dia. Kemana kamu? Ya, Blacky gitu kan. Allah kita tidak seperti itu. Allah kita tahu persis di mana Adam karena dia maha tahu. Tapi bayangkan begini saudara, kalau ada orang mau berkunjung ke rumah kita pertama kali, dia belum pernah datang ke rumah kita. Dia tersesat dan dia kehilangan arah. Kemudian dia menelpon kita, apa hal yang kita tanyakan? Pasti kita tanya apa? Di mana kamu? Betul nggak? Di mana kamu? Nah kemudian dia kalau kita mengetahui di mana dia, kita bisa menjelaskan bagaimana caranya ke rumah kita. Misalnya dia berkata, saya nggak tahu tapi di sebelah saya ada Indomaret. Oh iya betul kata kita kan. Ya udah kamu terus aja jalan, nanti ada di sebelah kiri ada pintu gerbang klaster, kamu masuk, rumah saya ada di dalam klaster itu. Kan begitu. Atau lebih baik lagi, ya udah saya tahu kamu ada di mana. Kamu diem aja di sana, biar saya yang jemput kamu. Kan bisa. Maka saudara, saat Allah memanggil Adam, Adam di mana kamu? Sebetulnya Allah berkata, kamu tersesat Adam. Kamu tersesat. Aku mencari kamu karena kamu sudah kehilangan arah. Jadi saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, panggilan Allah kepada Adam adalah panggilan karena anugerahnya. Allah mengetahui bahwa Adam sudah dalam keadaan tersesat dan tidak bisa lagi membawa dirinya kepada arah yang benar yaitu kepada Allah. Inilah kondisi yang harus kita sadari. Dosa membuat manusia tersesat dan tidak bisa datang kepada Allah. Alkitab terus menggambarkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh anugerah, saudara. Allah mencari Adam yang dalam keadaan tersesat, terhilang. Allah tidak mencari Adam karena Adam hidup suci, hidup menyenangkan Allah. Tidak, terbalik saudara. Allah mencari Adam yang berdosa dan pantas dihukum. Allah mencari Adam karena dia punya anugerah. Dia penuh anugerah. Kita semua, saudara dan saya, sudah berdosa dan pantas dihukum. Tapi dia mencari kita untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Itulah anugerah saudara. Seperti kita lihat tadi saudaraku. Rusaknya hubungan manusia dengan Allah akibat dosa membuat manusia tidak mencari Allah. Manusia bersembunyi dari Allah. Bahkan kalau manusia mau mencari Allah, mereka tidak tahu kemana caranya, bagaimana caranya, dan tidak tahu kemana arahnya. Maka harus Allah lah yang mencari manusia. Karena dia Allah yang
penuh anugerah. Dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah mencari manusia bukan hanya untuk berkonfrontasi terhadap dosa manusia. Allah memang membenci dosa dan Allah ingin manusia menyadari kondisi keberdosaannya itu. Tapi lebih dari itu, Allah mencari manusia untuk menawarkan perdamaian dengannya. Perdamaian dengan Allah, saudara. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 15 kembali. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, engkau itu ular, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat Elevate, ayat ini biasa disebut oleh para teolog sebagai proto-evangelium. Proto-evangelium artinya Injil pertama. Inilah kabar baik yang pertama. Disinilah kita mengetahui bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendirian dalam perjuangan kita melawan dosa. Allah tidak mengharuskan kita berjuang sendiri untuk menjadi sempurna supaya Dia baru berkenan menjumpai kita. Kita lihat di kitab pertama Alkitab, di pasal-pasal awal, Allah sudah memberikan janji yang luar biasa. Apa itu tadi proto-evangelium? Allah mengadakan permusuhan antara ular dan Hawa dan antara keturunan si ular dengan keturunan Hawa. Permusuhan ini tuh anugerah, saudara. Karena iblis memang membenci manusia. Tapi Allah menanamkan kebencian di hati Hawa dan keturunannya terhadap iblis. Kalau kita membenci iblis itu baik buat kita. Kalau kita bersahabat dengan iblis itu malapetaka. Benar? Permusuhan antara manusia dan iblis sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini akan berlangsung di sepanjang masa. Tapi Injil yang pertama adalah Allah berkata bahwa ada satu orang keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala iblis. Ya, memang si ular itu akan meremukkan tumit dari keturunan Hawa tersebut. Hawa menerima janji ini dengan sukacita. Ketika Hawa melahirkan Kain, Hawa berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Mungkin inilah keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular itu. Tapi ternyata Kain ini orang yang kasar dan mudah tersinggung. Lalu Hawa melahirkan Habel. Mungkin ini keturunan yang dijanjikan itu. Tapi kemudian apa? Kain membunuh Habel. Kemudian Hawa melahirkan Set. Oh, mungkin ini keturunan yang akan meremukkan kepala ular itu. Begitu seterusnya perseteruan antara manusia dan iblis terjadi dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Sampai suatu hari ada seorang laki-laki bernama Yusuf yang kebingungan. Karena calon istrinya mendadak hamil. Dan itu bukan perbuatannya. Nah, karena kelelahan dan stres memikirkannya, akhirnya Yusuf tertidur. Ketiduran karena capek. Coba kita lihat Matius 1 ayat 20 dan 21. Matius 1 ayat 20 dan 21. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, akhirnya ada seorang anak laki-laki yang dikandung tanpa ayah biologis. Dia hanya berasal dari perempuan. Dialah sang keturunan
perempuan, bukan keturunan laki-laki. Jangan berkata, oh mana ada orang kok bisa lahir cuma dari perempuan tanpa keterlibatan laki-laki. Ada, dialah Yesus, dan dia lahir bukan dari laki-laki, melainkan dari Roh Kudus, saudara. Jadi di sini malaikat memberitahu Yusuf untuk menamai anak itu Yesus. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibraninya Yeshua, yang berarti Yahweh adalah keselamatan atau Yahweh menyelamatkan. Dan malaikat memberitahu alasannya, karena anak inilah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dialah sang penyelamat. Dan itu sesungguhnya adalah kutipan dari Mazmur 130 ayat 7 sampai 8. Mazmur 130 ayat 7 sampai 8. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kita lihat saudara, yang akan membebaskan Israel umat Tuhan dari dosa-dosa mereka adalah siapa? Menurut Mazmur dialah Yahweh sendiri. Dan anak itu Yesus dinamakan demikian karena dialah yang akan melakukan pembebasan itu. Jadi dengan kata lain, malaikat memberitahu Yusuf bahwa anak inilah yang dimaksud oleh Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Dialah Yahweh sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari awal kita melihat bahwa manusia dalam keadaan tersesat dan terhilang dan tidak dapat menemukan jalan kepada Allah sendiri. Harus Allah sendirilah yang turun mencari manusia untuk menawarkan perdamaian dengannya. Dan penggenapan tawaran Allah itulah dengan cara dia turun sendiri menjadi manusia untuk melakukan pembebasan dan memperdamaikan manusia dengan dirinya. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jangan sampai kita berpikir bahwa Yesus bukan Allah sejati. Karena kalau dia Allah maka jadi gak adil dong. Karena kita tidak mungkin bisa jadi seperti dia. Nah, kalau saudara berpikir Yesus harus lahir sebagai manusia biasa saja baru adil. Coba tunjukkan siapa ayahnya. Semua manusia pasti punya ayah biologis, betul? Nah, Yesus, coba siapa ayah biologis Yesus? Kalau Yesus tidak punya ayah biologis, berarti dari awal memang dia tidak sama dengan kita, saudara. Dia memang berbeda. Dan dia memang berbeda karena dia Allah. Dia Allah. Manusia yang tersesat tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harus Allah sendiri yang turun untuk menyelamatkan manusia. Kalau Yesus hanya sekadar manusia biasa saja, maka percuma kita ikut dia. Karena saudara dan saya, kita tetap tersesat, saudara. Saudaraku, Yesus lahir untuk melakukan pembebasan ini. Untuk menyelamatkan manusia. Dia lahir untuk menggenapi janji Allah kepada umat manusia. Untuk meremukkan kepala iblis. Bagaimana caranya? Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Saat Yesus mati di kayu salib, kelihatannya si iblis menang. Karena keturunan perempuan itu telah dipagutnya di tumit. Ya. Dan kalau ular berbisa memagut tumit manusia, maka orang itu apa? Mati. Betul? Tapi ternyata Yesus bangkit dari kematian. Dan nyata pula lah bahwa keturunan perempuan itu telah meremukkan kepala si ular. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka. Supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Saudaraku, dengan kematiannya Yesus telah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut dan sungguh-sungguh membebaskan semua orang yang percaya kepadanya dari perhambaan dosa dan maut. Tapi Pak, iblis hari ini masih aktif menggoda manusia, Pak. Iya betul, tapi kuasanya sudah dilucuti dan karenanya saudara dan saya boleh dibebaskan dari dosa. Nanti akhir hidup iblis, nasib terakhir iblis dan pengikut-pengikutnya bisa kita lihat pada kedatangan Kristus yang kedua dalam Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kristus menang, haleluya. Jadi saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, mari kita ajukan pertanyaan Allah dalam Kejadian 3 ini kepada diri kita sendiri. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Apakah saudara bersembunyi karena dosa-dosa saudara di hadapan Allah dan takut Allah akan menghukum saudara? Apakah saudara berusaha menutupi dosa-dosa saudara, mencari alasan, mempersalahkan orang lain, dan sebagai hasilnya hubungan saudara dengan orang lain menjadi rusak? Atau apakah saudara berusaha menutupi dosa-dosa saudara dengan amal ibadah dan perbuatan baik? Seolah-olah itu adalah daun pohon ara yang menutupi ketelanjangan saudara. Apakah saudara berlari dari Allah dan panggilannya seperti Yunus yang kabur, yang disuruh ke Niniwe tetapi lari ke Tarsis? Hari ini Allah memanggil saudara, bukan untuk menghukum saudara. Dia memanggil saudara karena anugerahnya yang begitu besar. Dia memanggil saudara karena dia maha baik. Dia memanggil saudara untuk menyelamatkan saudara dari hukuman kekal yang pantas sebetulnya saudara terima akibat dosa-dosa saudara. Dia memanggil saudara untuk melepaskan saudara dari kuasa kegelapan dan memindahkan saudara ke dalam kerajaannya. Apakah saudara mau merespons panggilan tersebut? Kalau saudara mau, katakan, "Ini aku Tuhan, aku mau datang kepadamu." Akuilah dosa-dosa saudara dan serahkan diri saudara kepada Tuhan Yesus. Sang keturunan perempuan itu yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya ada hari Natal, saudaraku. Kita tidak bisa berjuang untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan Yesus. Dialah juru selamat kita, sang keturunan perempuan yang dijanjikan itu. Percayalah kepadanya, maka saudara pasti akan diselamatkan. Amin. Saudara-saudariku, kita setelah sampai pada akhir dari ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami melihat bahwa janji-janji-Mu sungguh ya dan amin. Kalau Engkau berjanji sejak semula tentang seorang keturunan perempuan yang lahir tanpa ayah, yang akan meremukkan kepala iblis, sang ular itu. Kami melihat penggenapannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu tuh Bapa, bahwa Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang lahir ke dunia ini, untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami dari kuasa dosa. Kami sadar Bapa bahwa kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri dan kami hanya bisa berserah kepada
Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini pengertian kami salah. Ampuni kami kalau kami selama ini bisa merasa kami bisa melakukan segalanya sendiri. Kami merasa bisa menjadi baik sendiri tanpa Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami menyadari ketidakmampuan kami. Kami butuh anugerah-Mu. Dan kami mau menyambut anugerah-Mu yang telah Engkau berikan melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang datang ke dunia dan berkorban bagi kami. Kami percaya itulah cara-Mu untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Dan kami mau menerimanya. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar buat kami semua. Dan kami bersyukur untuk hari Natal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau adalah Allah yang penuh anugerah, Allah yang begitu baik buat kami. Dan sekarang Bapa di akhir ibadah ini, kami mau menghadap Engkau dan kami mau mengarahkan perhatian kami, hati kami kepadamu dan kami mau menerima berkat dari-Mu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah cinta kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, rahmat berkat anugerah dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita saudaraku. Tetaplah di channel Live by Faith, subscribe dan sebarkan kepada saudara-saudari yang lain agar mereka dapat juga menerima berkat dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Ikutilah pendalaman Alkitab interaktif Elevate Bible Study dengan tema Yesus berjalan di atas air dari Matius 14 ayat 22-36 pada hari Kamis, 21 Desember 2023 bersama Pastor Mark P. Eliasaputra. Pendalaman Alkitab ini online di Zoom dengan meeting ID 735-8295-8595 dan passcode LF8.